Jadi HDI ini digunakan untuk melihat seberapa besar ya kualitas sebuah SDM sebuah negara ya. Jadi semakin tinggi nilainya, maka semakin berkualitas sumber daya manusia di negara tersebut ya. Ini adalah peta HDI, tapi saya nggak tahu ini tahun berapa ya. Yang jelas ini adalah yang terbaru ya, yang saya dapatkan bahwa negara yang hijau ini memiliki indeks HDI. HDI itu HDI-nya tinggi ya, seperti Amerika bagian utara ya. Ini Amerika Serikat bersama Kanada, kemudian Eropa ya, kemudian Australia, di sini Jepang ya, di sini New Zealand ya. Kemudian paling menengah, paling bergerak ke menengah itu Amerika bagian selatan ya, di sini ada Chile, apalagi ya, Brazil, Amerika Latin ya, kemudian Rusia ya, kemudian juga China. China ternyata HDI-nya juga masih apa ya, menengah ya, mungkin karena penduduknya terlalu banyak dan masih lebih banyak yang HDI-nya di bawah dibanding yang di atas. Dan yang merah ini adalah negara-negara di Afrika, negara-negara miskin, negara-negara berkembang. Ya. Indonesia sendiri masih di apa namanya, warnanya sudah agak menuju ke merah ya, dibanding ke hijau, dibanding dengan Malaysia ya, kita kalah ternyata dengan Malaysia. Nah, indikator yang dilihat di sini ada 3 dimensi. Yang pertama panjang usia, kemudian pengetahuan dan standar hidup, pengetahuan dan standar hidupnya ya. Namun secara teknis ada beberapa indikatornya. Yang pertama kesehatan, bagaimana pengelolaan bidang kesehatan di sebuah negara, ya. Kemudian kependudukan dan pendidikannya, ekonomi. Jadi ada 3 bidang, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ya. Untuk indikator kesehatan itu menyangkut angka kematian bayi, angka kematian balita, dan sebagainya. Ya. Mungkin juga termasuk di sini adalah stunting ya, sebuah penyakit karena kurangnya gizi. Dan negara kita masih merupakan salah satu negara yang tingkat stuntingnya itu sangat tinggi. Ya. Kemudian indikator kependudukan itu menyangkut angka harapan hidup. Ya. Bagaimana kemampuan seorang penduduk untuk bisa memiliki harapan, ya, harapan untuk hidup terkait dengan usia, ya. Kemudian indikator pendidikan dia menyangkut baca tulis, ya. Kemudian pendidikan anak ya sampai minimal SD kelas 5, kemudian angka partisipasi pendidikan. Kemudian indikator ekonomi itu menyangkut kemiskinan ya, menyangkut pendapatan masyarakatnya ya, pekerjaannya dan sebagainya. Kemudian ada juga faktor yang keenam yang mempengaruhi kekuatan sebuah negara itu adalah karakter nasionalnya.
ya. Ini merupakan karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, dan watak, ya. Kita sebagai negara yang mayoritas Muslim eh, itu harusnya eh, sudah selesai dengan urusan karakter, ya, karena semua eh, diatur dalam kitab suci kita, ya, Al-Quran, ya, akhlak, budi pekerti, bagaimana berinteraksi dengan eh, manusia yang lain, tetangga, dan sebagainya. Sudah diatur semua, ya. Jadi seharusnya kita sebagai negara yang apa namanya, mayoritas Muslim itu, tindak kriminal, ya, itu seharusnya rendah, ya, karena kita sudah memiliki panduan yang jelas untuk dalam bermuamalah, dalam beraktivitas, dalam berinteraksi dengan sesama kita, ya. Karakter nasional ini berarti karakter dari keseluruhan warga negara, ya. Apabila karakter nasional bagus, maka image negara itu juga pasti bagus. Begitu pula dengan sebaliknya, ya. Misalnya bagaimana karakter masyarakat jika berlalu lintas, ya. Bagaimana apakah dia mematuhi namanya rambu-rambu lalu lintas, ya. Nah, jika ini dijadikan contoh, maka negara kita sangat sangat rendah, ya, karena dalam mematuhi rambu lalu lintas itu negara kita, masyarakat di negara kita masih sangat ini minim keinginannya untuk mematuhi lampu lalu lintas, ya. Bahkan ada anekdot yang menyatakan bahwa di Medan itu tidak ada lampu merah karena lampunya semua hijau. Jadi biar lampu merah tetap diterobos, ya. Padahal ini sangat bertolak belakang di negara-negara maju, ya, seperti misalnya Singapura, ya. Di Singapura walaupun eh, lampunya merah di waktu yang sepi, masyarakatnya tetap berhenti, ya. Kalau dibandingkan di negara kita, ya, kalau sudah sepi lampu merah tetap diterobos. Jangankan sepi, kadang-kadang tidak ramai pun, kalau misalnya ada kesempatan tetap diterobos lampu merahnya, ya. Jadi karakter bangsa kita, ya, itu eh, itu berdasarkan respon masyarakat dunia, ya, bagaimana Indonesia ini sebagai negara yang sangat miskin, ya, eh, bahkan dicap sebagai sarang teroris, ya. Di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, kita juga masih dianggap sebagai bangsa kualitas pembantu rumah tangga, ya. Tidak disiplin, ya, tidak memiliki budaya baca dan tulis, ya, eh, tidak menghargai mutu, dan masih sangat banyak lagi contoh eh, yang sifatnya negatif yang dicapkan kepada eh, bangsa kita, ya. Jadi kita sebagai generasi muda, image ini harus kita ubah, ya. Faktor yang ketujuh adalah moral nasional, ya. Moral nasional ini adalah cerminan dari moral keseluruhan warga negaranya, ya. Jadi hampir sama dengan karakter. Jadi kalau moral ini juga sangat berpengaruh, ya, terhadap negara kita, ya. Jadi negara kita juga
sangat melekat dengan istilah sebagai negara yang paling korup, ya, terbiasa menyogok, ya, eh, dan memanipulasi data dan sebagainya. Ya. Dengan moral yang bobrok ini tentunya akan mudah ditentukan posisi kekuatan bangsa kita, ya. Jadi kalau kita jika sebuah negara memiliki moral nasional yang baik, ya, image yang baik, maka negara itu pasti memiliki kekuatan negara yang tinggi. Kemudian faktor yang kedelapan adalah kualitas diplomasi, ya. Jadi diplomasi adalah hubungan antar dua negara atau lebih resmi. Tentang diplomasi ini sejauh mana kita bisa mengambil untung dari kesepakatan dengan negara lain, ya. Jika negara kita memiliki kekuatan diplomasi yang tinggi, maka negara kita akan menjadi negara yang diperhitungkan di dunia, ya. Tapi beberapa contoh, ya, contoh lemahnya diplomasi negara kita itu, misalnya kasus kemarin, ya, kasus tentang lepasnya Pulau Sipadan dan Bintan, ya, yang diambil alih oleh Malaysia pada tahun 2002. Juga bagaimana kita melihat, ya, konflik di Laut Cina Selatan, ya, seberapa kuat diplomasi kita di situ agar zona ekonomi eksklusif kita tidak dicaplok oleh negara lain, ya. Jadi Pulau Ligitan dan Sipadan itu menandakan bahwa kualitas diplomasi kita masih sangat rendah, ya. Kalian, ya, sebagai calon diplomat tentunya memiliki peran yang sangat besar nantinya tentang sebagai apa, bagaimana seberapa besar kualitas diplomasi negara kita ke depannya, ya. Jadi pada saat Ligitan dan Sipadan ini lepas, itu argumentasi perwakilan kita di Mahkamah Internasional itu kurang kuat, ya, dibanding dengan pihak Malaysia, hingga kedua pulau itu lepas. Kemudian yang terakhir adalah kualitas pemerintah, ya. Jadi seberapa bagus, seberapa berkualitasnya sebuah pengelolaan negara, ya, melalui pemerintahan itu juga berbanding lurus dengan kekuatan sebuah negara, ya. Negara-negara maju pasti memiliki kualitas pemerintah yang baik, ya, sudah menerapkan good governance, ya, pemerintahan yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat mapan, ya. Jadi pemerintah di sini, ya, selaku pihak yang mengurus dan mengendalikan negara, yang memang sangat memiliki peran yang sangat strategis, ya, dalam menentukan power, ya. Orang-orang yang mengurus pemerintahan ini adalah harus memang orang-orang pilihan yang memiliki kualitas tanggung jawab yang tinggi terhadap pengelolaan negara. Nah, cara mengukur atau menentukan power atau sebuah kekuatan sebuah negara, ya, ada banyak sekali teori. Yang pertama ini ada teori dari Dr. Ray, ya, lain dalam bukunya suatu pemikiran tentang perubahan strategi.
dia menawarkan sebuah rumus seperti ini ya. P sama dengan C ditambah E ditambah M dikali S ditambah W. Jadi P ini adalah kekuatan yang diindra, yang dapat dilihat atau dipahami. Ya. C, tadi rumusnya C ditambah E ditambah M. Ya. Massa kritis, dalam hal ini adalah penduduk dan wilayah, kemampuan ekonomi, dan kemampuan militer. Kemudian dikali S ditambah W. Ya. S-nya tujuan strategi, kemauan untuk melaksanakan strategi nasional. Ya. Kemudian Pak, seorang ahli fisika menghitung kekuatan negara dengan menggunakan power index dan persamaan Bernoulli. Ya. Seperti ini. M sama dengan P pangkat 3 kuadrat B. Ya. Di mana P sama dengan power, ya. Sedangkan P itu M sama dengan power, P sama dengan produksi, dan penduduk. Jadi ada dua faktor yang dihitung di sini, produksi dengan penduduknya. Kemudian Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional kita, ya, pertahanan nasional merupakan pembentukan kekuatan yang holistik, integratif, tidak menganut penekanan atau konsep balance power, ya. Balance of power, ya. Ini rumusnya, ya. Ya, pakai diferensiasi. K di sini adalah kondisi ketahanan nasional dinamis pada waktu tertentu, kemudian F fungsi dalam pengertian matematika, ya. Kemudian ada dimensi waktu, kemudian kondisi geografis, demografi atau penduduk, kondisi SDA, ya, kondisi pemahaman dan pengalaman ideologi, kondisi sistem politik, kondisi sistem ekonomi, kondisi sistem sosial budaya, dan kondisi sistem pertahanan dan keamanan. Ini lumayan lengkap, ya, banyak indikator-indikatornya. Kemudian ini juga ada unsur yang stabil dan ada unsur berubah. Di mana kondisi geografi dan kondisi SDA itu adalah unsur yang stabil, sedangkan unsur perubahannya itu kemampuan industri, kemampuan militer, kemampuan demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Oh, ini tadi rumus dari Montergo. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara mengaplikasikan rumus ini di dalam sebuah negara? Ya, jadi ini teman-teman, setiap unsur yang ada di dalam rumus ini itu dibuatkan dibuatkan indikator, kemudian daftar pertanyaan, ya, kemudian nanti di dalam bentuk angket, nanti angketnya itu disebar ke sampel yang dipilih, ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat pengantar statistik sosial, nah ini adalah salah satu cara untuk menghitung sebuah statistik dengan menggunakan rumus. Jadi populasinya adalah seluruh masyarakat di negara itu, kemudian akan nanti dipilih sampel yang dijadikan sampel untuk dihitung kekuatan negara kita, ya.
Tapi semua rumus ini masih bersifat kualitatif ya. Jadi tidak bisa serta-merta menjadi acuan untuk mendapatkan hasil yang pasti ya. Karena pasti dalam pemilihan sampelnya ya, dalam prosedur penelitiannya pasti juga mengalami bias. Ini hanya salah satu cara ya untuk ya. Ada yang ingin bertanya? Mana ketua kelasnya? Ketua kelas. Berapa orang di kelas kita ini? 32, Pak. Banyak berhalangan masuk karena mati lampu, terus jaringannya ada yang jelek. Oh, tidak apa-apa. Nanti kan rekamannya akan saya kirim di WA. Silakan nanti nonton ulang ya. Cuma ini apa namanya? Teman-teman jika ada yang memang benar-benar tidak dimengerti, ya silahkan mengajukan pertanyaan di grup ya. Tidak usah sungkan-sungkan. Ya, Pak. Ya, karena saya yakin banyak yang masih kurang mengerti tentang materi yang diberikan. Ya, silahkan. Kemudian nanti ini kan sudah pertemuan ke-6. Satu materi lagi sebelum meet ya. Jadi nanti meetnya akan saya beri mungkin dalam bentuk tulisan ya. Dulu sudah pernah saya minta buat kelompok ya. Iya, Pak. Sudah nih, Pak. Satu kelompok 2 orang ya. Iya, Pak. Oke lah, kalau misalnya memang sudah tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita pada ini. Tidak ada ya? Pak, saya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Ya. Yang tadi Pak, yang tadi slide tentang yang ini, 4 usaha sistematis yang dilakukan dalam penurunan kekuatan negara secara geografis. Yaitu yang keempat, Pak, menolak bahan makanan dari negara berkembang masuk ke negara kapitalis. Apakah ini salah satu penyebab Indonesia selalu mengimpor beras atau bahan makanan lainnya dari luar, Pak? Karena mereka tidak bisa mengekspor hasil industrinya, Pak, atau bagaimana? Apakah ini salah satu penyebabnya, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, siapa namanya? Tiffany, Pak. Oke, Tiffany. Oke, masalah ekspor impor ya. Teman-teman sekalian, minggu lalu saya pulang kampung untuk penelitian saya bersama Bu Rizka ya. Saya ada penelitian tentang perdagangan internasional udang windu ya. Jadi Pinreng itu merupakan salah satu penghasil udang windu terbesar di Sulawesi Selatan ya. Jadi udang windu ini diekspor ke Jepang ya.
Jepang ini seperti kita ketahui bahwa Jepang ini adalah salah satu negara di dunia ini yang menerapkan paling ketat menerapkan standar mutu sebuah produk, apalagi itu produk perikanan ataupun produk pertanian untuk masuk ke negaranya, ya. Setelah saya melihat-lihat, ya, perhatikan, itu sangat banyak sekali dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh perusahaan importir, ya, eksportir untuk bisa menembus pasar Jepang, ya. Nah, salah satunya adalah bahan makanan itu berasal dari tidak menggunakan pestisida, ya, tidak menggunakan bahan pupuk, ya. Jadi harus memang benar-benar organik, ya, benar-benar organik untuk bisa masuk ke negara Jepang, ya. Nah, kenapa udang Indo di Pinrang itu bisa tembus ke pasar Jepang? Karena udang windu dipelihara itu di Pinrang itu menggunakan sistem habitat alami, ya. Jadi udang dikembangbiakkan sedemikian rupa, tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan bahan kimia dan sebagainya, ya, sehingga bisa bisa diterima di negara Jepang. Nah, jika kita bandingkan dengan produk lainnya, ya, seperti terutama tadi dicontohkan adalah beras, ya, itu sangat sulit untuk bisa menembus pasar internasional, ya, terutama kalau misalnya negara itu memiliki standar seperti Jepang tadi, ya, karena sebagian besar produk negara kita itu, produk beras di negara itu semuanya pakai pestisida. Coba teman-teman lihatlah, perhatikan bagaimana orang tua kalian yang petani, ya, terutama yang petani, jika padinya terserang hama, maka solusinya cuma satu, pestisida. Untuk menyuburkan tanahnya, satu-satunya cara adalah pupuk kimia, ya. Jadi wajarlah, ya, produk beras kita itu sangat susah untuk menembus pasar internasional, terutama negara-negara maju yang sangat ketat, ya. Jadi intinya adalah memang ini adalah salah satu upaya sistematis yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk menolak bahan pangan dari negara-negara berkembang, ya. Ya, seperti juga kita ketahui bersama bahwa ada politik di situ bahwa negara maju ini dia hanya menjadikan negara-negara berkembang itu sebagai objek pasar, ya, sebagai objek konsumen untuk produk yang dia hasilkan, ya, seperti itu, ya, Tiffany. Iya Pak, makasih Pak. Nah, sebenarnya kita di dalam Islam juga sudah